selamat malam teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Brian Ronald Hubungan, NIM 23400-5008, angkatan 2023, Fakultas Hukum. Pada video ini saya mau memberikan refleksi saya mengenai kesan dan pesan saya selama pembelajaran mata kuliah Pancasila, perasaan jujur dan terbuka tentang hal positif atau negatif selama proses mempersiapkan program PKM, mengungkapkan segala bentuk rasa dan kesan selama mengikuti program PKM, dan juga memberikan atau mengekspresikan pesan dari saya dan harapan kepada siapa saja, terutama di generasi muda. Masuk ke kesan dan rasa yang saya rasakan selama mengikuti pelajaran mata kuliah Pancasila. Yang saya rasakan, kelas Pancasila saya kelas B itu orang-orang yang istilahnya banyak tanya, tapi kita biasa nyebutnya itu kritis. Tapi pada kenyataannya memang kritis, karena setiap kali kita presentasi atau ada diskusi kelompok, biasanya pertanyaan-pertanyaan yang datang itu pertanyaan-pertanyaan bagus, bukan pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya maksa, bukan pertanyaan yang dia sengaja nanya biar dapat poin aja. Tapi karena teman kelas kita memang betul dia punya pertanyaan yang istilahnya nggak semua dari kita yang di kelas itu memikirkan hal yang sejauh itu untuk kita tanyakan. Terus juga kesan saya, selain banyak teman-teman kelas saya yang pertanyaan-pertanyaannya bagus atau kritis, kelas itu tuh awalnya mainnya itu hanya sama orang-orang yang udah dikenal dari lama. Misalnya udah kenalan dari ospek, lalu di kelas itu bareng nih. Jadi karena udah kenal dari ospek, di kelas itu cuman mainnya sama itu lagi karena udah kenal dari lama. Gengsi buat kenalan sama yang baru, atau masih malu-malu atau masih jaim istilahnya. Terus hal positif atau hal negatif yang saya dapat selama mempersiapkan program PKM, selama mempersiapkan itu kita banyak nggak komunikasi. Misalnya banyak nih panitia yang nggak tahu progres PKM kita tuh udah sampai mana sih persiapannya, entah persiapan dari segi dana atau segi perlengkapan atau tempatnya di mana. Itu kebanyakan hanya panitia inti saja, seperti ketua atau bendahara, dan juga ya seperti yang tadi saya bilang, sama yang kenal-kenal aja. Misalnya ada 3 orang, mereka bertiga ini udah saling kenal lama, udah deket karena mereka sekelas atau karena mereka udah sering main. Jadi cuman beberapa aja yang tahu, selebihnya cuman ya udah terima jadi aja. Dan setiap rapat juga biasanya rapat itu cuma kayak jadi apa ya, cuman jadi ya buat ngasih tahu aja kalau nih ini loh progres PKM kita udah sampai sini. Lalu itu dari negatifnya. Kalau dari positifnya, acara kita tetap jalan sesuai rencana. Puji Tuhan sesuai rencana, walaupun ada miss 1, 2 atau 3, tapi tetap nggak ada kendala yang sampai menghambat jalannya acara. Dan positifnya adalah kita bisa ketemu teman-teman kita dari panti asuhan, dan kita bisa berinteraksi langsung sama mereka. Kita bisa main, bisa bercanda-bercanda, bisa happy bareng di panti asuhan itu lewat program yang kita rencanakan ini, yang kita persiapkan ini. Terus rasa dan kesan selama saya mengikuti program PKM, kebetulan saya pada saat itu menjadi MC-nya. Bukan kebetulan, sebenarnya udah direncanakan, saya jadi MC-nya dengan teman saya Anya. Dan rasa atau kesan saya, awalnya saya deg-degan, karena ya saya pikir semua orang bakalan deg-degan kalau ngomong depan orang banyak. Dan pada saat itu ya saya hanya berdoa aja lah supaya saya bisa nih sama teman saya buat memimpin jalannya acara agar sesuai waktu dan juga suasananya hidup. Dan puji Tuhan, karena saya sama Anya udah banyak diskusi sebelum kita MC, kita berdua bisa memimpin jalannya acara. Jadi nggak terlalu, kalau nggak terlalu ngaret. Terus juga suasananya hidup karena kita banyak interaksi sama audiens, sama teman-teman kita, nggak cuma sama teman-teman dari UKI, tapi dari teman-teman panti asuhan bersinar juga. Nah dari situ kita bisa istilahnya kita yang menguasai panggung ya. Jadi
misalnya kita nanya apa mereka jawab, dan suasananya pun jadi hidup gitu, jadi asik, nggak cuman kita ngobrol ngobrol atau ngejalanin acara eee, yang diem-diem aja monoton gitu, enggak. Dan jadi rasa atau kesan saya selama mengikuti itu, eee, mungkin sangat happy sih, dan juga pemahaman Pancasila yang kepada individu atau masyarakat yang saya temui khususnya dari bersinar ini adalah mereka itu, eee, kalau pemahaman Pancasila maksudnya yang bukan yang satu persatu sila-silanya, tapi yang keseluruhan yang saya dapat adalah, eee, mereka itu juga dari apa ya, sukunya beda-beda tapi mereka tetap satu, tetap mereka tetap main bareng, tetap, eee, seperti keluarga. Dan juga saya ngelihat teman-teman dari UKI pada saat main sama mereka juga kayak nggak ada yang beda-bedain. Misalnya teman-teman kita yang dari Sumatera sama yang Sumatera enggak, teman-teman kita yang dari Papua sama Papua aja enggak, semuanya main bareng, semuanya, bercanda bareng, happy-happy bareng. Dan itu, menurut saya untuk generasi muda itu sebuah awal yang bagus gitu untuk, masa depan bangsa ke depannya. Karena dari zaman kita masih muda, dari generasi muda aja udah nggak ada tuh yang namanya main sama orang-orang yang satu suku aja sama kita. Artinya kan dari generasi muda itu kita udah saling menjunjung persatuan, kita nggak memandang agama, memandang ras atau suku apapun itu, kita sama-sama Indonesia, kita sama-sama, menjaga persatuan itu. Terus mungkin, memberikan ekspresi pesan atau harapan kepada siapa saja terutama generasi muda. Pesan saya terhadap generasi muda adalah terus junjung persatuan, jangan karena perbedaan kita jadi harus terpecah belah, karena, eee, Indonesia itu tidak tidak mudah untuk, eee, bersatu, karena pada dasarnya memang kita negara yang beragam perbedaan. Jadi kalau ada sedikit saja yang tidak setuju itu bisa, jadi awal dari perpecahan. Terus juga, eee, terus saling membantu juga, harus saling berdiskusi karena kita di negara yang demokrasi, kita bebas berpendapat, jadi sebaiknya jangan karena perbedaan bisa terpecah belah, mungkin itu. Terima kasih semuanya, dadah.